Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji untuk Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan jiwa terhadap kalbu orang-orang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikan juga salawat untuk keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kajian kita siang ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bumi. Apakah itu tentang mencari nafkah? Apakah itu tentang menuntut ilmu? Apakah itu tentang beribadah secara khas? Semua yang kita kerjakan itu disebut sebagai fungsi kita di dunia. Dan fungsi kita di dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Ketika manusia dan jin akan diciptakan oleh Allah, Allah telah menyampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu sudah ditetapkan. Itu sudah kata pasti. Terletak dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Maka fungsi manusia pertama adalah sebagai liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Az-Zariyat surat nan kabaratu Az-Zariyat ayat surat ke-56. Jadi Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Lalu dengan mengatakan itu kita perlu melihat kalimatnya. Pertama ada nafi, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jadi tidakkah diciptakannya oleh Allah dah jin atau manusia? Itu dalam bahasa awaknya. Tapi dalam bahasa hukum itu namanya nafi isbat. Ditidakkan dulu, kemudian diangkat satu. Takkan diciptakan jin dan manusia sadu Allah kau doa. Illa, kecuali, illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi. Mengabdi itu artinya beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita direncanakan oleh Allah untuk mengabdi, maka kalau kita berfikir sebagai manusia di dunia ini, maka pikiran kita itu adalah dalam rangka mengabdi. Berfikir dalam rangka mengabdi, merasa dalam rangka mengabdi, berbuat, melakukan sesuatu dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu untuk itu Allah menurunkan perintah beribadah itu. Jadi kita direncanakan untuk menjadi orang yang beribadah, lalu diturunkan perintah beribadah itu. Nah, perintah beribadah yang kita terima pertama kalau dilihat ke Al-Quran itu sholat. Lihat surah Al-Baqarah ayat 3. Surah Al-Baqarah ayat 3 itu kan allazina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Perintah menegakkan salat. Jadi bila dilihat dari Al-Quran, sejak dari Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah, itu kan awal-awal Al-Quran tuh. Nah, di Al-Fatihah lu nandu perintah. Cuma ada pernyataan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah dan engkau saja tempat kami mohon pertolongan. Itu nado baru. Tiba di surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan tentang orang muttaqin, lalu disebutlah di situ allazina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama soal iman. Meyakini Allah sebagai zat yang gaib. Allah tidak dapat kita deteksi, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa diresek. Namanya gaib. Dan kedua, setelah mengimani yang gaib itu, kece Allah, wa yuqimunas shalah. Ini ibadah. Ini ibadah. Nah, bila kita menegakkan salat, berarti kita melaksanakan fungsi kita sebagai Abdullah, sebagai pengabdi Allah. Nah, ketika kita mengerjakan perintah untuk mengabdi kepada Allah itu, maka ditelitilah oleh para ulama bagaimana setiap pengabdian itu seperti apa pelaksanaannya. Ya, kalau sholat, melaksanakan sholat, ada waktunya, ada yang dibaca, ada mula-mulanya, terus sampai akhir. Kan ditentukan waktunya, ditentukan bacaannya, ditentukan cara mengerjakannya. Nah, nanti go macam tu waktu cara membaca dan yang dibaca cara mengerjakannya itu ditetapkan tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Siapapun manusia tidak boleh mengubah itu. Tidak boleh mengubah waktu zuhur, tidak boleh mengubah waktu asar, tidak boleh mengubah waktu maghrib dan seterusnya. Suatu tidak boleh mengubah apa nan disabui. Kalau mengangkat tangan Allahu Akbar, tidak boleh diubah. Setelah itu doa iftitah, tidak boleh diubah. Cuma boleh kalau doa iftitah boleh dipilih dari apa yang ditawarkan oleh Rasulullah. Boleh baca iko, boleh baca iko, boleh baca iko, tapi mau ubah tak boleh. Kemudian baca Al-Fatihah, tak boleh diubah. Al-Fatihah itu tidak boleh diubah. Nah, itu tidak ada pilihan pada Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah disebut dengan salat apabila tidak membaca Al-Fatihah. Nah, yang tak boleh diubah, tak boleh diubah, tak boleh diubah itu hanya ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Di luar ibadah, artinya alat bantu ibadah misalnya. Alat bantu ibadahku kain sarung misalnya, itu boleh diubah. Kopiah boleh diubah. Ya. Dan ditetapkan di Allah saja yang tidak boleh diubah. Alat bantunya boleh diubah. Kalau dulu tidak ada pakai mic, Rasulullah bertabligh atau menyampaikan ajaran agama, kinilah pakai mic. Karena itu alat pembantu, boleh diubah. Tapi kalau itu bukan alat bantu, ya tidak boleh diubah. Tapi kita sepakat saja bahwa itu alat bantu kok. Tidak nak pakai itu ngajinya mah. Bila pakai itu encak nah, itu. Jadi boleh diubah kalau itu alat bantu. Nah, kemudian yang kedua, Allah juga merencanakan kita sejak awal jadi khalifah. Sejak mula. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Aku telah merencanakan kalian itu di dunia aku ciptakan untuk jadi khalifah. Nah, cuman saja kata khalifah itu banyak yang berbeda-beda pemahaman kita. Kalau menurut kajian yang sejak mula, khalifah itu adalah orang yang melakukan, diberi oleh Allah kepercayaan untuk melakukan kepemimpinan di bumi. Jadi manusia yang jadi pemimpin di bumi, tidak bisa makhluk lain. Allah menetapkan itu, dan itu ada tingkatannya. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Jadi khalifah itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itulah yang kita lalui di dunia ini setiap hari. Setiap hari melalui kehidupan kita sebagai pengabdi Allah, beribadah. Setiap hari pula kita melakukan tugas kita sebagai khalifah. Minimal khalifah untuk diri dan keluarga. Itu minimal tuh. Kalau dapat lebih kadang dari itu. Insya Allah, semoga Allah selalu membela kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.